Shalom. Kenceng dong. Shalom. Sudah tahu shalom artinya apa? Damai sejahtera. Amin. Damai yang bukan dari dunia ini, tapi damai yang ada di dalam surga. Damai yang melampaui segala pikiran, dan itu ada di tengah-tengah kita. Amin. Sekali lagi, shalom. Amin, amin. Siapa yang diberkati pada siang hari ini? Amin. Siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Semuanya siap ya? Amin. Kita beberapa hari ini kita belajar tentang yang namanya kasih. Kita lagi berada, ada 4 otot kalau kita belajar. Kita lagi ada di namanya otot kasih. Dan saya juga masih mau membahas itu. Kita belajar bahwa, tahu gak, bahwa gereja Tuhan itu dikenal dengan kasihnya. Amin. Pertanyaannya, adakah kasih di dalam hidup saudara? Coba tanyain kiri kanannya, ada kasih nggak di dalam hidup? Ada ya? Ada ya? Kasih ini sangat penting, saudara. Kita akan belajar bahwa ada hukum yang terutama, ada hukum yang baru yang Yesus berikan kepada di zaman perjanjian baru, yaitu kasihilah Allahmu dengan segenap semua hidup kita. Dan hukum yang kedua yang tidak kalah pentingnya, yaitu kasihilah sesamamu seperti aku sudah mengasihi kamu. Itu adalah hukum yang baru, saudara. Kemarin minggu lalu saya baca-baca khotbahnya Pastor Norman, kan saya ada catatannya, saya baca-baca, dan saya tertarik dengan perumpamaan Tuhan Yesus. Perumpamaan yang, salah satu perumpamaan yang paling terkenal dalam Alkitab, yaitu perumpamaan seorang Samaria. Ada yang belum pernah dengar perumpamaan itu? Udah pernah dengar ya? Tentang seorang Samaria yang baik hati. Amin. Kita baca aja. Ini adalah the parable of the good Samaritan, atau parable atau perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Dan saya terinspirasi dan saya mulai menggali, saya belajar, dan saya mendapatkan sesuatu yang beda dan saya mau bagiin hari ini. Amin. Dan kita semua bisa belajar. Lukas pasal yang 10 ayat 25 sampai yang ke-29. Ini Yesus bercerita ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Ahli Taurat adalah seseorang yang mengetahui semua hukum Taurat dari awal sampai terakhir. Seorang ahli Taurat itu hafal, saudara. Dan dia ingin mengetes Yesus. Dia ingin mencobai Yesus. Sampai segimana sih Yesus ini, pinternya sampai gimana? Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Siapa yang mau memperoleh hidup yang kekal di sini? Hari ini kita belajar ya, bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Wah, Yesus ini inspirasi dari Pastor Norman. Karena Pastor Norman kalau ditanyain dia balik tanya. Cobain. Pastor Norman ini artinya apa? Dibalik tanya kamu, Pastor Norman. Sama seperti Yesus, saudara. Ini ahli Taurat nanya, Yesus balik nanya. Dia nanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Waduh. Jawab ahli Taurat itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Wah, semuanya ini. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hafal, saudara. Ahli Taurat ini hafal apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Lalu kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ahli Taurat tapi rada bego-bego dikit ya. Dia kenapa masih mesti nanya, siapa sesamaku manusia?
Saya mau tanyakan ini, dan ini yang akan menjadi fokus hari ini. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? What should I do to inherit eternal life? Saudara, ini adalah $1 million question. Ini adalah pertanyaan yang semua, bukan cuma orang Kristen, mempunyai pertanyaan ini. Apa yang harus kulakukan untuk mendapat hidup yang kekal? Saudara, banyak agama atau mungkin semua agama percaya yang namanya surga dan neraka. Ada agama yang percaya tentang reinkarnasi, ada agama yang percaya nanti pada akhirnya itu akan ditimbang selama kamu hidup. Semua itu mempunyai pertanyaan, nanti kita mati kemana? Dan hari ini kita juga mau belajar, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara, perumpamaan itu adalah cara Yesus untuk mengajar. Perumpamaan itu mempunyai makna tersembunyi yang begitu dalam, saudara. Kenapa Yesus memakai perumpamaan? Ada makna yang tersembunyi, ada makna yang lebih dalam yang kita akan belajar pada hari ini. Kita akan baca ayatnya satu demi satu ya. Lalu Yesus menjawab dengan perumpamaan itu. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Penyamun ini ya, apa sih bahasa Indonesianya? Begal ya. Perampok ya, mereka ini orang jahat. Yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Nah, apa yang kita bisa belajar dari sini? Saudara, kenapa Yesus memakai perumpamaan dari Yerusalem ke Yeriko? Saya mencari ternyata jalan dari Yerusalem dan Yeriko itu jalan yang orang gak mau jalan. Karena di situ banyak perampok. Dan kalau saya baca, para ahli-ahli mengatakan perampok ini suka ngumpet, saudara. Tiba-tiba muncul. Nah, di perumpamaan ini, ngapain orang ini jalan sendirian? Ini kan cuma perumpamaan ya, jadi fiktif ya. Biasanya kalau orang-orang Israel mau jalan dari Yerusalem ke Yeriko, nggak mungkin mereka cuma seorang diri. Mereka berdua, bertiga, berempat, pokoknya mereka grup. Di dalam perumpamaan ini, dia berjalan sendiri. Dan apa yang terjadi, memang jalan itu jalan yang jahat. Jadi pencuri, perampok itu dia ngumpet, begitu ngelihat dia sendiri, langsung deh dirampok, dihajar habis-habisan. Saudara, ini adalah gambaran dari kita hidup di dalam dunia ini, amin. Di mana kita, kalau kita berjalan sendiri, dunia ini begitu gelap, saudara. Iblis, musuh kita digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum, ya kan? Dan tahu nggak, musuh kita itu ngapain? Kita belajar di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri, penyamun, perampok datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, ini Yesus yang berkata, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, musuh kita itu seperti pencuri. Nggak kebetulan Yesus memakai perumpamaan ini. Dia datang itu untuk mencuri. Bukan cuma mencuri, saudara. Dia datang itu untuk mencuri hidup saudara, mencuri damai saudara, mencuri sukacita saudara. Itu kerjaan si iblis. Setelah dicuri, dia akan coba membunuh dan membinasakan. Amin. Makanya saudara, perumpamaan ini itu tentang kita. Lalu yang kedua, nah kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Saudara, seorang imam ini adalah salah satu posisi yang paling tinggi sebenarnya di dalam orang-orang Yahudi. Dia sengaja saudara, ngelihat begitu dia cuman dari seberang jalan aja. Dia cuman ngintip, aduh enggak deh. Lalu disambung sama Yesus, demikian juga seorang Lewi. Saudara, seorang Lewi kalau
kalau kita melihat seorang Lewi atau suku Lewi, Levites, mereka adalah pekerja Allah. Mereka adalah servant of God. Di zaman Israel yang boleh melayani hanyalah orang Lewi. Dan dia datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Sama saudara. Saya bertanya-tanya, kenapa Yesus memakai contoh seorang imam dan seorang Lewi? Seorang imam dan seorang Lewi, saya belajar, kalau saudara melihat ya di perjanjian lama, di mana imam suku-suku Lewi, ada suatu peraturan yang tidak membolehkan mereka memegang ada seremoni kekudusan gitulah. Jadi mereka tuh nggak boleh megang orang yang udah mau mati atau orang mati. Mungkin mereka lagi perjalanan mau melayani. Jadi mereka harus suci, mereka harus kudus, soalnya kalau mereka pegang itu, mereka tidak akan jadi kudus lagi dan mereka nggak bisa melayani. Tapi Yesus memakai contoh ini. Mereka kira mereka melayani Tuhan. Tetapi Yesus yang sangat jenius, Yesus memakai contoh. Saudara, ini melambangkan keagamaan. Ini melambangkan keagamaan di mana kita selalu menuruti hukum Taurat, kita lupa hukum yang terutama. Lewi dan imam itu berbicara tentang kita yang masih di dalam sistem keagamaan. Di mana, saya kan harus kudus, saya harus begini, saya harus begitu, tapi saudara lupa the essence of grace. Saudara lupa apa sebenarnya yang Tuhan mau. Saudara, sering banget kita seperti ini. Sering banget kita seperti ini. Kita merasa bahwa kita layak. Sering banget kita merasa kita sombong. Sering banget kita merasa, aku melayani Tuhan. Mungkin saudara perlu mempertanyakan itu lagi. Apakah saudara benar-benar melayani Tuhan? Kalau saudara melihat teman saudara sendiri yang menderita, saudara cuma ngintip doang dari jauh. Saudara perlu mempertanyakan, ngapain saudara ke gereja? Kalau teman saudara menderita, saudara diam aja. Kalau saudara ke gereja rajin, giat, memberi, memuji Tuhan, tetapi keluarga saudara sendiri di rumah berantakan, saudara tidak bisa mengasihi istri, tidak bisa mengasihi suami, tidak bisa mengasihi anak-anak saudara. Ini melambangkan keagamaan saudara, di mana luarnya doang yang bagus. Imam dan seorang Lewi di dalam tempel, mereka itu dipuji, mereka itu terlihat sangat pakaiannya, saudara lihat ya, pakaiannya semuanya itu ada lambang-lambangnya, semuanya itu harus kudus. Tapi dalamnya saudara, zero. Kita sudah belajar tanpa kasih itu nol saudara. Saudara mau menyembuhkan, saudara mungkin membangkitkan orang mati, tetapi tanpa kasih itu zero. Saudara, saya mau katakan jangan sampai saudara kira saudara melayani Tuhan, ternyata saudara melayani diri saudara sendiri. Jangan sampai saudara kira saudara melayani Tuhan, ternyata saudara hanya memberi makan kesombongan saudara. Berhati-hati saudara. Setiap kali saya melayani, Tuhan tolong berikan saya humility, tolong berikan saya kerendah hati. Kenapa? Sangat gampang saudara, memberi makan ego kita itu sangat gampang. Sangat gampang memberi makan kesombongan kita, sangat gampang. Sangat gampang sekali saudara. Wah, kamu hebat Jason. Langsung naik saudara. Apa bedanya saya sama orang Lewi, sama imam di sini? Kenapa Yesus kasih contoh yang kedua ini saudara? Sekali lagi saya mengatakan jangan sampai saudara kira saudara melayani Tuhan, tetapi saudara cuman melayani diri saudara sendiri. Supaya nama saudara yang ditinggikan, bukan nama Yesus. Amin. Berhati-hati saudara.
Di dalam buku Roma ayat 3-20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Saya bacakan lagi. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara yang udah lama ke gereja ini, saudara harusnya sudah mengerti bahwa kita tidak bisa dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat. Kita tidak bisa dibenarkan karena kita melayani. Tidak, saudara. Kita dibenarkan karena ada 2000 tahun yang lalu mau berkorban, menghapus, menebus dosa saudara dan saya. Sehingga kita bisa dilayakkan dan dibenarkan. Saudara, kata-kata dibenarkan ini sangat penting, saudara. Sangat penting. Seorang agamawi, keagamaan akan menuntut kamu harus. Kenapa? Karena di dalam pikiran yang lama, di dalam perjanjian yang lama, mereka pikir bahwa hukum Tauratlah yang membenarkan mereka. Tetapi justru hukum Taurat, orang-orang mengenal dosa. Kalau kita belajar, saudara, hukum Taurat ini diberikan oleh siapa? Siapa yang bawa 2 loh batu? Musa di gunung apa? Wah, lulus semua ini, pinter. Musa di gunung Sinai sewaktu dia bertemu dengan Tuhan, dengan semak yang terbakar itu, dia turun, saudara tahu, sewaktu Musa turun, orang-orang Israel sudah berbuat dosa, saudara. Tadinya mereka yang minta, kasih kita hukum dong, kasih kita peraturan dong. Dan di buku Roma dikatakan justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi sekali lagi ya, kita tidak bisa dibenarkan karena kita melakukan hukum Taurat. Kita mau belajar lagi ya. Nah, dilanjutkan sama Yesus. Tetapi kemudian seorang Samaria lewat di situ. Ketika ia melihat orang itu, ia merasa kasihan. Saya mau kasih background. Orang Samaria adalah orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Karena mereka keturunannya tuh udah hybrid. Mereka keturunannya tuh udah nyampur. Bukan murni lagi dari orang Israel, bukan murni lagi orang Yahudi. Mereka keturunannya udah campur. Sehingga orang Yahudi ini gak suka. Mereka dengan sombongnya, aku umat kepunyaan Allah. Sehingga orang Samaria itu pasti dilihat merendah. Saudara lihat aja cerita di Bible, cerita di Alkitab tuh banyak banget. Perempuan Samaria. Selalu Tuhan memakai orang Samaria menjadi alatnya yang luar biasa, saudara. Nah, di sini dikatakan orang itu merasa kasihan. Saudara, kasihan atau bahasa Inggrisnya compassion atau bahasa Grekanya splagchnomai itu bukan yang cuman aduh kasihan ya, bukan cuman gitu, saudara. Oh kasihan ya, bukan cuman kayak gitu, saudara. Ini kata artinya tuh lebih mendalam, bukan hanya sebatas perasaan, bukan hanya sebatas feeling, tapi sangat dalam, saudara. Sangat dalam. Kenapa Tuhan memakai contoh orang Samaria? Orang yang tidak terpilih, orang yang dianggap rendah. Ternyata saudara, di Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sewaktu saya baca ini, saya teringat oleh bangsa Israel. Bangsa Israel itu mau siapapun dikirim, saudara, mereka gak pernah percaya. Mau siapapun yang dikirim, sampai anak bapa yang tunggal pun mereka masih tidak percaya.
Dan ini yang Yesus kita lakukan, saudara. Kita lanjut ceritanya ya. Orang Samaria ini sambil berlutut di sisinya, kita melihat imam dan orang Lewi hanya melihat dari seberang. Tetapi orang Samaria ini berlutut di sisinya. Orang Samaria itu mengobati serta membalut luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Dan ia sendiri berjalan di sampingnya sampai mereka tiba di sebuah penginapan. Di situ semalam-malaman ia merawat orang itu. Saudara, I don't know about you. Tapi ini adalah gambar dari Tuhan kita. Tapi ini adalah gambar dari Yesus kita. Di mana dia turun ke dunia ini. Seharusnya dia gak perlu turun, saudara. Tapi dia turun ke dunia ini. Dia datang ke setiap kita. Mengobati, dia bukan cuma datang ya. Dia berlutut. Saudara tahu lambang berlutut itu apa? Saudara kalau ngelihat movie-movie yang zaman kerajaan dulu, melihat raja harus selalu nundukkan, berlutut kan. Yesus merendahkan serendah-rendahnya, saudara. Sampai ke level kita loh. Dia menjadi manusia loh. Dia berlutut di sisi kita loh. Dan dia mulai membalut luka kita. Dia mulai menyembuhkan luka kita. Saudara, luka saudara dan saya itu sudah ditanggung. Baik itu fisikal maupun emosional maupun apapun itu. Yesus sudah tanggung, saudara. Yesus sudah membalut luka-luka kita. Dan gak cuma itu, saudara, dia menaikkan kita ke keledainya dan dia berjalan di samping kita. Luar biasa gak, saudara? Itulah yang Yesus lakukan, saudara. Dan di dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, kita baca bahasa Inggrisnya ya. Going over to him, the Samaritan soothed his wounds with olive oil. Ini bahasa aslinya, dia itu membalut, apa istilahnya apa itu? Oles, ya oles. Mengoleskan olive oil dan wine. Bandaged them, then he put the man on his own donkey and took him to an inn where he took care of him. Kenapa olive oil, saudara? Saudara tahu bahwa olive oil ini melambangkan kesucian, melambangkan Roh Kudus. Bukanlah suatu kebetulan, saudara. Orang Samaria ini mengoles orang ini dengan olive oil. Saudara dan saya sudah dikuduskan. Saudara dan saya sudah dibenarkan. Ya memang kita masih luka, ya memang kita masih belum bisa berdiri sendiri, ya memang masih kita lemah. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia ini mengoles kita dengan olive oil. Dia menguduskan kita. Sehingga tidak lagi kita terluka, tidak lagi kita jatuh, tetapi dia menguduskan kita. Luar biasa gak, saudara? Wine, anggur. Anggur lambang dari apa? Setiap minggu kita merayakan Holy Communion. Jus anggur itu, kalau zaman Yesus waktu Last Supper dia memakai anggur, itu melambangkan apa? Darah Yesus. Saudara, dengan darah Yesus kita ditebus. Luar biasa gak, saudara? Olive oil and wine. Dengan darah Yesus kita ditebus. Aneh ya, ngapain dikasih wine? Kita dikuduskan, dibenarkan, dan kita diselamatkan oleh darahnya. Dan habis itu apa? Diangkat. Luar biasa nggak, saudara? Sehingga saudara dan saya tidak akan mati lagi. Sehingga saudara dan saya nanti sewaktu datang waktunya dipanggil Tuhan, saudara udah gak mati lagi, saudara. Karena apa? Saudara sudah dikasih olive oil, disucikan,
dibenarkan, dikasih wine dengan darah Yesus membenarkan kita, dan dia membangkitkan kita. Luar biasa nggak saudara? Itu Yesus yang saya kenal saudara, dan saya mau saudara juga kenal Yesus. Di mana dia mengangkat kita. Sehingga kita nggak di situ terus. Sehingga kita nggak terluka terus. Sehingga kita nggak jatuh terus. Sehingga kita nggak menderita terus. Dia mengangkat kita. Dikatakan dia mengangkatnya di atas keledainya. Dan dia berjalan bersama kita. Lanjut saudara. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Jadi sama orang Samaria ini, orang yang terluka ini dibawa ke penginapan. Dan di situ orang Samaria ini memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saya menggali lebih dalam lagi, saya belajar kenapa ditaruh ke penginapan. Tahu nggak saudara, penginapan ini adalah lambang dari gereja Tuhan. Saudara dan saya dikirim di dalam gereja Tuhan yang kita punya rumah ini, Cross Generation Church. Saudara, gereja ini bukanlah rumah orang-orang sehat, amin. Kita semua mempunyai ada sedikit gangguan jiwa lah. Katakan kiri kanannya, ada gangguan jiwa loh. Psycho. Saudara, kita semua mempunyai gangguan saudara. Kita semua mempunyai penyakit, kita semua mempunyai luka, kita semua mempunyai yang berbeda-beda saudara. Kenapa? Karena tidak ada yang sempurna. Dan ini melambangkan Yesus, sewaktu dia meninggalkan, dia membangun fondasi yang luar biasa dari Peter, yaitu gerejanya saudara. Di mana Yesus menaruh orang yang terluka ini di penginapan, sama seperti kita. Saya mau katakan kenapa penting gereja. Gereja bukanlah gedung saudara. Gereja bukanlah kemegahan, kemewahan, bukan saudara. Gereja adalah saudara dan saya. Komunitas Allah, amin. Katakan kiri kanannya, kamu gereja Tuhan. Penginapan ini melambangkan gereja. Saudara, kalau saudara sudah diselamatkan, saudara sudah mengenal Yesus, saudara harus mempunyai komunitas, amin. Katakan harus punya komunitas. Harus saudara. Kalau enggak, saudara berjalan lagi dari Yerusalem ke Yeriko, dirampok lagi saudara. Terluka lagi saudara. Tetapi dengan komunitas, saya jatuh, ada Pastor Norman yang bantu saya. Saya jatuh, ada my brother Yos yang bantu saya. Saudara jatuh, ada semua kita yang mendoakan saudara. Itulah gunanya gereja saudara. Itulah gunanya komunitas saudara. Penting komunitas itu. Jadi janganlah saudara meninggalkan komunitas saudara. Apalagi komunitas yang seperti ini saudara. Kita adalah gereja Tuhan. Jangan sampai saudara kita melihat saudara kita terluka. Kita dengan sok suci, bukan urusan gua. Kita dengan sok suci. Saudara bayangin kalau misalnya nih ya, misalnya saya, hari ini khotbah, terus saya on the way ke gereja dan saya melihat ada orang yang membutuhkan. Saya kan harus khotbah. Saya kan harus main gitar. Saudara bayangkan, kalau misalnya di depan ada misalnya Jeffrey, tolong doain saya dong. Nggak bisa, habis ini saya khotbah. Jangan sampai saudara mengira saudara melayani Tuhan. Tetapi ternyata saudara melayani ego saudara sendiri. Kenapa saya mengulangi berulang-ulang?
Karena banyak yang begitu, saudara. Nggak cuman kita, banyak pendeta yang seperti itu juga, saudara. Dia melayani ketenaran dirinya sendiri. Dia melayani demi keuntungan dia sendiri. Saudara, kalau saya sampai melayani demi nama saya sendiri, tampar saya, saudara. Beneran. Saya nggak mau. Saya nggak mau pelayanan saya ternyata buat ego saya sendiri. Pelayanan selama ini ternyata meninggikan nama saya, nama Yesus semakin hilang. Saya mau ngajak kita semua, kita adalah gereja Tuhan, saudara. Balik lagi ke sini. So now I'm giving you. Nggak ada bahasa Indonesianya ya? Wah, lupa ini. Saya bacakan bahasa Indonesianya ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Yesus tidak berkata, pelayananmu, khotbahmu, persembahanmu akan menjadi bukti kepada dunia ini bahwa kamu muridmu. Tidak. Yaitu kasih antar sesamamu. Your love for one another. Itu akan menjadi bukti, saudara. Saya mau tutup dengan ini, saudara. Tadi kita udah membaca ceritanya ya. Dari paling pertama. Siapa yang lewat duluan? Perampok dulu. Perampok lewat dulu ya. Perampok. Dirampoklah, dihajar habis-habisan sampai terluka. Saudara, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita sebelum kita menerima Yesus. Kita dicuri, kita dirampok, kita dihajar habis-habisan, sehingga rasanya mungkin nggak kelihatan, nggak kerasa, tapi itulah kehidupan secara rohani tanpa Yesus. Yang kedua adalah Imam dan Lewi, di mana dengan keagamaannya, dengan posisinya, dengan kesombongan kebanggaannya, ngapain gue pegang orang itu? Najis. Gue nggak akan jadi suci lagi. Gue mau melayani nih. Saudara-saudara. Dan yang ketiga, orang Samaria yang melayani. Pertanyaannya, di dalam cerita ini kita siapa? Di dalam cerita perumpamaan ini kita yang jadi siapa? Siapa? Keledainya, siapa? Korban ya, korban ya. Jangan sampai jadi perampoknya ya. Wah, kita jadi korbannya ya. Pertanyaannya, apa yang korban ini lakukan? Dia ngelakuin apa enggak? Sewaktu dia terluka itu dia ngapain enggak? Tiduran, benar. Pasrah. Apalagi? Ngapain dia? Gak bisa ngapa-ngapain kan? Siapa yang ngapa-ngapain? Siapa yang ngapa-ngapain? Orang Samaria. Saudara, itu adalah suatu gambar yang begitu indah. Di mana kita gak bisa ngapa-ngapain, saudara. Mau ngapain? Gak bisa ngapa-ngapain. Yang hanya bisa ngapa-ngapain itu Yesus. Banyak di dalam Alkitab itu berbicara tentang istirahat. Rest. Saudara, kalau terluka, mau sok-sok bangun, mau sok-sok mengobati diri sendiri, aduh jatuh lagi, saudara.
lukanya belum sembuh, saudara mau coba jalan, nggak akan jauh. Yang ada dirampok lagi, saudara. Dihajar lagi, saudara. Saya mau katakan, di dalam perjalanan iman kita harus pasrah, kata Pak Kuncoro tadi. Kita harus berserah. Kita harus, Tuhan tolong, aku gak bisa ngapa-ngapain. Tapi tahu gak saudara, banyak orang Kristen yang sok kuat. Banyak orang Kristen yang sok suci. Banyak orang Kristen yang sok bisa. Kenyataannya, kalau kita di luar Tuhan, kita gak bisa ngapa-ngapain, saudara. Karena apa? Semua pekerjaan yang kita lakukan itu tidak bisa membenarkan kita. Hanya apa yang Yesus lakukan 2000 tahun lalu di atas kayu salib yang bisa membenarkan kita. Kita tidak akan bisa dibenarkan kalau gak ada orang yang mengoleskan olive oil di luka kita. Gak ada orang yang kasih wine. Gak ada orang yang mengangkat. Saudara, tanpa pembenaran Kristus, tanpa penebusan Kristus, saudara tidak mungkin diangkat, saudara. Sewaktu nanti saudara mati, mau kemana, saudara? Sehingga kita balik lagi, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? What should I do to inherit eternal life? Rest in Jesus cross. Beristirahatlah di dalam salib Kristus. Beristirahatlah di dalam pengorbanan Kristus. Amin. Saya mau katakan sekali lagi, saudara. Rest. Istirahat. Berserah. Itu yang kita bisa lakukan. Love each other just as I have loved you. Kasihilah, saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tanpa menerima kasih Kristus, saudara akan hanya mengasihi diri saudara sendiri. Tanpa menerima kasih Kristus terlebih dahulu, saudara hanya menolong ego saudara sendiri. Hanya menolong kebanggaan saudara sendiri. Hanya menolong kesombongan diri saudara sendiri. Jadi saya mau ajak kita semua terima kasih Kristus itu. Apa yang orang terluka ini harus lakukan untuk menerima pengobatan, untuk menerima olive oil? Apa yang dia harus lakukan? Pasrah, percaya. Kalau dia nggak percaya, dia biasanya nolak. Gue nggak mau, ya udah mati di situ. Saudara, banyak teman-teman kita di luar sana yang masih menolak. Yang masih menolak olive oil dan wine ini, saudara. Yang masih menolak disembuhkan, yang masih menolak yang untuk diangkat. Ini adalah gambaran sehingga kalau kita menerima kasih Kristus, kita pun melihat orang-orang yang terluka harus stop, saudara. Kita harus melayani mereka, amin. Jangan melayani diri sendiri. Melihat orang yang terluka, kalau saudara sudah menerima kasih Kristus, gak bisa enggak saudara akan menolong. Saudara menolongnya bukan lagi dengan, emang nih orang nanti kalau sembuh gua dikasih apa? No, ini justru orang tadi malah kasih 2 dinar. Kenapa disebutkan ada innkeeper, ada pemilik penginapan itu. Tadi penginapan itu melambangkan apa, saudara? Gereja. The innkeeper itu adalah leader-leader di tempat ini, pastor-pastor di tempat ini, di mana dipercayakan oleh Tuhan untuk membawa kita kepada kesembuhan. Amin. Sehingga saya mau katakan semua leader di tempat ini, semua pastor di tempat ini, Tuhan sudah mencukupkan kamu. God has equipped you, cukup.
Dan dia mengatakan, kalau nggak cukup, apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan? Akan menggantinya waktu aku kembali. Jangan khawatir leader-leader di tempat ini. Saudara sudah dicukupkan oleh Tuhan untuk membawa orang-orang yang terluka. Dan untuk orang-orang yang terluka, jangan khawatir. Amin. Karena kita bersama-sama akan tinggal di dalam penginapan, yaitu gereja ini. Sebagai komunitas yang saling mengasihi. Amin. Saudara mau menerima kasih Tuhan. Saudara mau mulai mengasihi satu sama lain. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.